Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada sesi 1 perdagangan siang ini ditutup menguat 0,4%. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang menyebabkan indeks harga saham gabungan menguat 0,45% pada penutupan perdagangan di sesi pertama? Apakah data inflasi BPS direspon positif oleh pelaku pasar, Jessica? Betul sekali, Mercy. Para investor merespon positif adanya data terkait inflasi di bulan Januari 2023 yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Dan pada penutupan perdagangan sesi pertama, ini naiknya 0,45% di level 6.870 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 6,1 triliun. Mercy, kalau kita melihat dari sisi sektoral, yang mendukung kenaikan dari indeks harga saham gabungan adalah sektor transportasi yang menguat 1,53%, kemudian sektor non-cyclical yang juga naik 1,42%, dan disusul sektor bahan baku yang menguat 1,32%. Sedangkan untuk secara fundamental, pergerakan indeks harga saham gabungan ini masih merespon positif adanya rilis dari Badan Pusat Statistik terkait inflasi di bulan Januari 2023 yang berada di posisi 5,28% secara year on year-nya, atau ini melandai dibandingkan pada bulan Desember yang posisinya berada di level 5,51% secara tahunannya. Dan ini juga kalau kami pantau dari sisi month to month-nya berada di level 0,34%, yang artinya ini juga di bawah prediksi dari Bank Indonesia yang diprediksi Bank Indonesia memperkirakan inflasi Januari sebesar 0,39% secara month to month. Sedangkan para investor ini sebelumnya sudah mempricing kalau adanya inflasi di Januari 2023 ini mencapai 5,36% secara year on year. Namun ternyata realisasi inflasi di Januari justru lebih rendah dibandingkan prediksi dari para investor juga dari Bank Indonesia. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga masih positif dikarenakan para investor masih wait and see pada sejumlah data dan juga menunggu bagaimana kebijakan bank sentral secara global. Yang pertama, wait and see ini pada kinerja emiten untuk di tahun 2022, dan yang terakhir kemarin kita sudah melihat juga ada rilis dari Bank Mandiri yang kembali mencatatkan labanya, dan ini juga menjadi pendorong pergerakan indeks harga saham gabungan karena untuk saham-saham perbankan pada saat ini posisinya menguat secara signifikan, rata-rata tadi sampai mencapai 1%. Kemudian Mercy, kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga masih menguat karena para investor ini wait and see, yang mana The Fed nanti malam akan merilis terkait kebijakan suku bunga acuannya. Saat ini memang pasar sudah mempricing kalau The Fed di bulan Februari ini akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Adanya optimisme kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan ini juga ditambah dengan data terbaru dari Amerika Serikat, Mercy, yaitu terkait dengan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang merilis indeks biaya tenaga kerja di Amerika Serikat untuk kuartal 4 tahun 2022 ini naik 1%. Meskipun kita tahu ini naik 1%, namun ini masih di bawah konsensus pasar yang awalnya diprediksi mencapai 1,1%, dan untuk level 1% ini sudah menurun dibandingkan kuartal 3 tahun 2022, yang artinya saat ini investor melihat apa yang sudah dilakukan oleh The Fed yaitu menaikkan suku bunga acuan sepanjang tahun 2022 ini berhasil untuk meredam dan menurunkan inflasi di Amerika Serikat. Namun kita akan masih pantau dan juga kita tunggu bagaimana kebijakan The Fed yang akan disampaikan pada Kamis dini hari nanti, Mercy. Dan sentimen ini juga mempengaruhi pergerakan bursa di Asia. Nikkei sejak tadi pagi hingga saat ini juga masih mencatatkan penguatan. Siang ini menguat 0,1%, Hang Seng naik 0,27%, dan Straits Times ini terpantau melemah 0,16%. Selain menunggu adanya kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, ada dua bank sentral juga yang ditunggu, yaitu Bank of England dan juga Bank Sentral Eropa yang sama-sama akan merilis kebijakan suku bunga acuannya pada hari Kamis dan diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Dengan adanya sentimen tadi, analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan hingga perdagangan sesi kedua nanti setidaknya akan ada di rentang 6.778 hingga 6.935. Mercy. Jessica, pelaku pasar masih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat malam nanti. Bagaimana ini pergerakan nilai tukar rupiah di tengah penantian kebijakan The Fed dan juga harga-harga komoditas?
Mercy, kalau kami memantau pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini cukup terkonsolidasi. Kalau tadi pagi sempat berada di teritori negatif, pada siang hari ini kembali menguat meskipun tipis hanya 0,06%, posisinya di level 14.982. Memang analis memprediksi hari ini nilai tukar rupiah akan terkonsolidasi dikarenakan para investor yang masih wait and see pada kebijakan The Fed yang akan disampaikan pada hari Kamis dini hari. Dan yang paling ditunggu oleh para investor adalah bagaimana pandangan dari The Fed terkait dengan perekonomian di Amerika Serikat untuk kedepannya, dan juga bagaimana langkah yang akan diambil The Fed, apakah akan lebih agresif lagi di tahun 2023 atau ada hal lain atau less hawkish yang akan diambil di tahun 2023. Kemudian ada sentimen lain juga yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sehingga nilai tukar rupiah hari ini pergerakan cukup terkonsolidasi, yaitu dengan adanya sentimen PMI manufaktur di Tiongkok yang tercatat di angka 50,1 pada bulan Januari 2023, atau ini naik dibandingkan pada bulan Desember yang posisinya masih di bawah level ekspansif, yaitu di level 47 di Desember 2022. Dengan melihat data PMI manufaktur di Tiongkok yang sudah mencapai level 50, ini menjadi memberikan optimisme tersendiri bagi para investor kalau resesi di tahun 2023 ini tidak akan separah perkiraan waktu di tahun 2022 lalu. Maka dari itu, untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini diprediksi akan ada di rentang 14.970 hingga 15.100. Sedangkan untuk pergerakan harga komoditas kami pantau yang pertama untuk pergerakan harga emas yang sama seperti nilai tukar rupiah juga masih dipengaruhi adanya para investor yang wait and see. Saat ini COMEX Gold terpantau turun 0,16%. Posisinya di level $1.942 per troy ounce-nya. Sedangkan untuk emas antam pada siang hari ini tercatat naik 0,2%, posisinya di level Rp1.029.000 per gramnya. Dan untuk pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu pergerakan harga minyak mentah dunia, WTI menguat 0,44% di level $79,2 per barelnya, sedangkan untuk Brent ini melemah 0,48% di level $84 per barelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia memang masih mix dan juga cenderung fluktuatif, Mercy, sepanjang pekan ini. Memang ini disebabkan adanya ekspektasi untuk kenaikan suku bunga acuan, terutama dari The Fed, kemudian ECB, dan juga dari Bank of England. Ditambah saat ini indeks dolar juga kembali terkoreksi 0,03 poin, namun posisinya masih di level 102. Dan kita akan terus pantau bagaimana perdagangan untuk nilai tukar rupiah, saham, dan juga sejumlah harga komoditas hingga perdagangan sesi kedua nanti. Merci. Baik, terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.